Jokowi harus dihadirkan. Manusia abnormal dari Solo itu, dia harus hadir ke pengadilan. Saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang. Dalam pemikiran Raja Bodong dan pembohong dari Solo itu, kalau Jokowi setelah lengser menderita sakit ajaib dan sampai sekarang, maaf, matanya makin sipit ya, dan kepalanya hampir buta total, saya yakin itu semua karena tekanan mental kejiwaan si Raja Jawa palsu itu. Semua ijazahnya palsu, ijazah SD, SMP, SMA, dan S1-nya. Nah, saudara sebangsa setanah air, dalem Mbah, nggih pripun? dalam bahasa Jawa, ngengleng itu artinya linglung. Sinten ingkang linglung, Mbah? Bingung berat, judek ngurek-ngurek. Apa Mbah? Budak. Karena tidak menemukan jalan keluar dari masalah berat yang sedang dihadapi seseorang, itu bisa merasa lemas, serasa kehilangan daya kekuatan, inginnya hanya ngelempuruk. Ini bahasa Jawa juga ya. Kehilangan motivasi untuk hidup normal. Jadi badannya merasa terkulai, lunglai, gairah hidup hilang, terbang entah kemana. Itulah yang saya kira, saya bisa keliru ya, akan segera dan mungkin sudah dialami oleh Jokowi. Yakni bila pengadilan sampai menyidangkan dua tokoh bangsa, Mas Roy dan Ibu Tifauzia, Bu Dokter, mengenai ijazah palsu Jokowi, Jokowi harus dihadirkan. Tidak bisa tidak. Nggih, Mbah, kula setuju nek niki. Nah, bila benar Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan berani memanggil Roy dan Tifa tentang ijazah palsu Jokowi, maka hal yang sangat ditakuti Jokowi, manusia abnormal dari Solo itu, Asli, Mbah Amin Rais ini kalau membuat nama itu sangat lucu sekali ya, saudaraku. dia harus hadir ke pengadilan. Nah, dalam pemikiran Raja Bodong dan pembohong dari Solo itu, Bener itu Raja Bodong apa Raja Pembohong? Ayo yang bener tau. tidak mungkin tuduhan ijazah palsu Jokowi oleh Roy dan Tifa dan teman-teman mereka akan berakhir di pengadilan. Itu tidak terbersit di dalam pikiran Jokowi. Karena itu, kalau Jokowi setelah lengser menderita sakit ajaib dan sampai sekarang, maaf, matanya makin sipit ya, Cie, Simba ini sangat memperhatikan sekali ya. dan kepalanya hampir buta total, saya yakin itu semua karena tekanan mental kejiwaan si Raja Jawa palsu itu. Ada lagi julukannya Raja Jawa. Jadi tukang tipu profesional dari Solo ini semua ijazahnya palsu. Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1-nya. Lah iya Mbah. Ijazah S1 aja belum selesai kok malah nambah-nambah SD, SMP. Nah, ini mengenai kepalsuan semua ijazahnya Jokowi itu, Gus Nur dan Bambang Tri sudah menegaskan itu sekitar 3 tahun lalu. Nah, saya yakin qadar Allah SWT untuk Jokowi makin lama makin jelas. Akhirnya makhluk ajaib dari Solo ini, Makhluk ajaib bos. ini nasib malangnya berakhir di pengadilan. Hari-hari ini bagi Pinocchio Solo itu sungguh menegangkan, willy-nilly, jadi pasti ya. Akhirnya penipu dajjal dari Solo ini tidak bisa lagi menghindar dari terkaman hukum. Mungkin itulah hukuman bagi sosok perusahaan Indonesia yang telah merusak Indonesia selama 10 tahun. Nah, saya minta Sebagai apa toh Mbah? Kok jenengan minta itu? pemerintahan Pak Prabowo mengawasi terus gerak-gerik Jokowi yang makin ngengleng. Jadi jangan sampai lari ke RRC meniru tokoh-tokoh PKI dulu seperti Yusuf Aticorop, Sobron Aidit, Tio Kengbo, Sarmaji dan lain-lain yang melarikan diri ke negara Xi Jinping. Negaranya Xi Jinping ini mungkin seolah-olah paman angkatnya Jokowi. Dalam Al-Quran di beberapa ayat Allah berfirman tentang usaha manusia untuk merancang sebuah rencana
sebuah trik atau stratagem. Bahasa Inggrisnya itu stratagem. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai makar. Allah berfirman bahwa makar Allah jauh lebih bagus dan lebih jitu. Kita ambil satu ayat saja, yaitu ayat 46 dalam surah Ibrahim. Bunyi ayatnya itu adalah ya, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Artinya mereka manusia membuat makar, tapi makar mereka ada dalam genggaman Allah. Walaupun makar mereka dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Jadi Jokowi silahkan gedabikan dan pentalitan mengatur strategi untuk bisa muncul lagi di panggung politik nasional. Monggo.